Baik, perkenalkan, nama saya Windiantri Marwan Meskirlado, NIM 206111017, dari kelas A semester 2, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang jenis olahraga anak SD sesuai usia untuk mendukung perkembangannya. Yang pertama, olahraga untuk anak SD usia 6-7 tahun. Saat usia 6-7 tahun, ada beberapa jenis olahraga yang bisa dilakukan. Pada usia ini, perkembangan fisik anak biasanya sedang berkembang cukup pesat. Yang pertama, olahraga untuk anak SD usia 6-7 tahun. Saat usia 6-7 tahun, ada beberapa jenis olahraga yang bisa dilakukan. Pada usia ini, perkembangan fisik anak biasanya sedang berkembang cukup pesat. Bahkan, semakin sering anak melakukan aktivitas fisik, kemampuan fisiknya juga ikut meningkat. Jenis olahraga yang bisa dilakukan oleh anak SD pada usia ini adalah berenang, bersepeda, bermain bola, dan skating. Selain dilakukan sendiri, beberapa jenis olahraga masih bisa dilakukan bersama dengan teman sebaya. Meski begitu, kita tetap harus mengawasi saat anak melakukan aktivitas fisik di luar rumah. Yang kedua, olahraga untuk anak SD usia 8-9 tahun. Pemberian instruksi yang terlalu rumit mungkin kurang mampu dicerna anak usia 8-9 tahun secara optimal. Anak membutuhkan petunjuk yang singkat, jelas, dan sedikit demi sedikit. Olahraga yang membutuhkan strategi khusus masih sulit diserap si kecil, sehingga justru akan membuatnya bingung. Meski begitu, kemampuan koordinasi tangan dan mata anak mulai meningkat. Sesuaikan juga dengan kemampuan motorik anak yang sedang berkembang di usia ini. Olahraga yang bisa dilakukan anak SD usia 8-9 tahun antara lain: yang pertama, lari; yang kedua, bermain bola seperti sepak bola, bola basket, dan bola voli; yang ketiga, bulu tangkis; yang keempat, olahraga senam atau gimnastik; yang kelima, renang; dan yang terakhir, olahraga bela diri. Pada usia ini, fokuslah untuk melatih anak melakukan teknik dan gerakan yang tepat. Teknik dan gerakan yang tepat ini sangat penting sebagai dasar sebelum anak mengasah aspek-aspek lainnya seperti kecepatan dan kekuatan. Dengan teknik dan gerakan yang tepat, kekuatan dan kecepatan akan mengikuti. Berbagai aktivitas fisik yang telah disebutkan di atas memang cocok untuk anak dengan rentang usia tersebut. Namun, kita harus tahu bahwa olahraga tersebut tergolong kompleks dan mengharuskan si kecil berinteraksi dengan teman atau lawan main. Jenis permainan olahraga untuk anak SD yang melibatkan kontak fisik antar pemain ini memerlukan kematangan dan kedewasaan. Ini karena ada beberapa jenis olahraga yang melakukan kontak fisik sehingga mungkin dapat menimbulkan perkelahian bila sikap kedewasaan si kecil belum matang. Sebagai contoh, ada kemungkinan anak tertabrak, tersandung kaki teman, atau mungkin mencederai temannya tanpa sengaja. Tanpa kedewasaan yang cukup,
anak yang masih duduk di bangku SD akan kesulitan mengendalikan emosinya saat berolahraga. Yang ketiga, mengkombinasikan jenis olahraga. Agar anak kita yang masih duduk di bangku SD tidak mudah merasa bosan dengan aktivitas fisik atau permainan olahraga yang dilakukannya, kita perlu mengkombinasikannya. Meskipun anak yang telah memasuki usia 8-9 tahun sudah bisa melakukan aktivitas fisik yang cenderung lebih kompleks, bukan berarti kita harus menghentikan aktivitas lainnya. Misalnya, kita telah mengajarkan si kecil berenang pada usia 6-7 tahun. Kita tentu masih boleh mengajaknya melakukan olahraga ini meski ia telah berusia 8-9 tahun. Selain itu, kenalkan anak dengan jenis olahraga lain, misalnya basket, bulu tangkis, atau mungkin bela diri. Jika anak terlalu fokus pada satu jenis olahraga, kita sama saja sedang membatasi keterampilan anak, menimbulkan kebosanan, bahkan menimbulkan stres pada anak. Semakin dewasa usia si kecil, semua jenis olahraga bisa menjadi pilihan yang baik untuk dirinya. Hal yang terpenting yakni anak bisa menikmati dan mengembangkan keterampilannya dalam menjalani aktivitas fisik tersebut. Yang keempat, manfaat olahraga bagi perkembangan si kecil. Selain membantu meningkatkan perkembangan fisik yang dialami oleh anak kita saat duduk di bangku SD, olahraga juga memiliki beragam manfaat lain. Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh anak SD saat berolahraga. Yang pertama, menurunkan resiko obesitas pada anak. Yang kedua, meningkatkan kebugaran anak. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas kerja jantung dan paru-paru anak. Yang keempat, memicu pertumbuhan tulang dan otot anak. Yang kelima, meningkatkan koordinasi gerak dan keseimbangan tubuh. Yang keenam, mencegah anak dari penyakit metabolik yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas. Yang ketujuh, membentuk postur tubuh anak yang ideal, meliputi berat dan tinggi badan anak 6-9 tahun. Yang kedelapan, memperkenalkan kebiasaan hidup aktif, sehingga ketika dewasa, anak-anak lebih cenderung tertarik untuk hidup aktif. Di samping manfaat kesehatan, ada beberapa keuntungan sosial dan psikologis yang bisa dirasakan oleh anak jika sudah aktif berolahraga sedini mungkin. Yang pertama, membuat anak semakin terasa mendengarkan dan mengikuti instruksi. Yang kedua, membantu anak belajar memimpin, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam satu tim. Yang ketiga, membuat anak paham artinya menang dan kalah adalah hal yang biasa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan akademik anak. Olahraga membutuhkan penghafalan, pengulangan, dan pembelajaran sehingga otak si kecil akan lebih aktif. Yang kelima, mengasah perkembangan sosial anak. Bergabung dengan tim olahraga akan memberikan anak kesempatan bertemu dan menjalin relasi dengan orang-orang baru. Yang keenam, meningkatkan kedisiplinan anak. Jadwal latihan tiap instruksi yang diberikan akan memberikan kedisiplinan anak. Jika anak kita malas melakukan aktivitas di luar rumah
atau tidak suka berolahraga, kita mungkin perlu berkonsultasi kepada dokter anak. Tanyakan mengenai masalah tersebut dan dapatkan solusi terbaik untuk membantu meningkatkan semangat anak untuk berolahraga. Dokter akan membantu kita mencari sumber permasalahan dan mencarikan solusi agar kita bisa segera mengatasi kondisi tersebut. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.